dengan 10.000. Asik. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kita video. Nah, oh iya hotel Lojita. Kayu hotel Lojita. Loji. Oh berarti geus pinuh awas. Geus pinuh gitu teh. Itu gede pinuh. Anu hotel itu ge pinuh. Iya hotel apa? Hotel laut. Hi guys. Free, ya. Yup. Garut. Seberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun. Mungkin video ini tayang sudah memasuki tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita semua tetap semangat ya, tetap sehat, tetap gemuk.
Tetap semangat, mudah-mudahan rezeki lancar, dan juga yang belum mendapatkan jodoh di tahun 2024. Amin. Bagi yang sudah berpasangan, mudah-mudahan tambah romantis, tambah langgeng, dan juga tambah mendapatkan momongan. Selain itu, mudah-mudahan negeri kita tambah maju, tambah sejahtera, dan juga tambah makmur. Amin. Kelak akan ada pemimpin yang baru di tahun 2024. Siapapun yang memimpin nanti bisa membawa Indonesia ke negeri yang makmur dan sejahtera. Amin. Mamang juga tak henti-hentinya mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan bisa terbebas dari penjajahan Zionis Israel di tahun 2024. Amin. Tetaplah berjuang ya, yang namanya perjuangan insya Allah. Kalau Tuhan berkehendak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka kun fayakun, negeri Palestina akan terbebas dari penjajahan Zionis. Amin. Oke, backpacker mania, sehabis makan bubur di Jalan Gajah Mada, Kota Solo atau Kota Surakarta, Mamang jalan-jalan ya, belusukan perkampungan di sekitaran Hotel Gria Indah Sari, tepatnya di sepanjang Jalan Nusa Indah 4 sampai Jalan Robert Walter Mongisidi. Ini serasa belusukan di perkampungan khas Solo yang berbeda dengan daerah yang pernah Mamang kunjungi. Kampung atau permukiman yang ada di Jalan Nusa Indah 4 Kota Solo ini berada di Kampung Madio Taman, Kelurahan Punggawan. Kelurahan Punggawan ini berada di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Kalau zaman dahulu itu di bawah Kadipaten Pura Mangkunegara. Jadi secara administratif dahulu, sebelum terbentuknya Republik Indonesia, bahwa Kota Solo ini terbagi dua wilayah. Yang pertama wilayah yang di bawah kesusunan Keraton Surakarta atau Keraton Solo. Yang kedua di bawah Kadipaten Pura Mangkunegara atau Keraton Mangkunegara. Nah, Kecamatan Banjarsari dan Punggawan ini di bawah Keraton Pura Mangkunegara. Jadi uniknya di Solo itu satu kota berada di bawah dua keraton kerajaan. Wah, gimana bisa nih? Ada dua keraton, ada dua kerajaan dalam satu kota. Ya mungkin insya Allah nanti Mama akan membahas itu ya dengan berbagai sumber. Maklum Mama bukan orang Solo, jika ada yang salah tolong dikoreksi. Nama wilayah yang ada di Solo ini sangat unik-unik sekali pemirsa. Salah satunya adalah Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta atau Kota Solo. Dilansir dari Wikipedia, Kelurahan Punggawan adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Banjarsari, Surakarta atau dikenal dengan Kota Solo. Kelurahan ini memiliki kode pos 57132. Pada tahun 2020, kelurahan ini berpenduduk sebesar 4.282 jiwa. Arti Punggawan atau Kelurahan Punggawan ini mempunyai arti adalah para punggawa, atau pamong praja kerajaan. Punggawa adalah sebuah prajurit perwira yang menjaga keraton atau pura pada masa administrasi Kadipaten Mangkunegara. Kampung Punggawan merupakan pemukiman bagi pamong praja dan keluarganya atau pegawai Pura Mangkunegara. Kalau sekarang mungkin bisa disebut dengan pemukiman rumah dinas atau rumah para punggawa pramong praja yang bekerja di Pura Mangkunegara. Dan yang lebih unik lagi,
kemungkinan orang-orang yang tinggal di sini merupakan keturunan atau masih yang bekerja di Pura Mangkunegara. Kelurahan Punggawan ini terdiri dari kampung-kampung. Yang pertama Kampung Punggawan, yang kedua Madio Taman atau Madio Tama yang ada sekitaran Hotel Gria Indahsari ini termasuk Kampung Madio Taman, pemirsa. Yang ketiga Bromantaka, yang keempat adalah Pateka. Ini nama-namanya unik, pemirsa. Aduh, di telinga Mamang ini unik. Ternyata punya arti tersendiri, pemirsa. Dilansir dari Wikipedia, ini nama-nama Kelurahan Punggawan ini punyai nama yang unik ya, dan punya arti. Yang pertama di Kelurahan Punggawan ini adalah Kampung Punggawan. Jelas Kampung Punggawan sama dengan nama artinya Kelurahan Punggawan, yaitu tempat bermukimnya para punggawa atau pamong praja Pura Mangkunegara. Yang kedua Madio Taman. Nah, Madio Taman ini nama kampung diambil dari Korps Madio Tamtama atau korps yang dimiliki oleh Legiun Pura Mangkunegara. Legiun Pura Mangkunegara ini mempunyai pasukan yang terkenal sampai mancanegara, pemirsa. Waduh. Dan mirip dengan pasukan Eropa. Dan kemampuannya sama dengan pasukan Prancis. Waduh, gimana ceritanya Legiun Mangkunegara? Insya Allah nanti di episode selanjutnya Mama akan bahas. Yang ketiga Bromantaka, namun sayangnya belum mendapatkan arti. Di Wikipedia tidak disebutkan apa arti Bromantaka. Mungkin di sini orang Solo ya yang tahu, silakan komen di bawah supaya Mamang tahu. Yang keempat adalah Patekan. Nah, Patekan ini menurut Wikipedia diambil dari nama artinya taman. Patekan ini artinya adalah taman. Jadi itulah keunikan di Kota Solo. Namanya aja itu unik ya. Kalau Mamang lihat ini berdasarkan tentang seputaran Pura Mangkunegara. Dilansir dari mojok.co.id, ada artikel yang berjudul Mengenal Toponimi Nama Daerah di Solo. Ada yang diambil dari nama tanaman, diambil dari nama istilah yang digunakan keraton dan sebagainya. Yang ditulis oleh Indra Suara Pikatan tahun 2023. Surakarta atau Solo merupakan daerah yang dilintasi oleh Sungai Bengawan Solo serta menjadi pusat budaya Jawa. Berdirinya Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegara menjadi bukti pusat kebudayaan dan pemerintahan pada masa lampau. Namun kedua kekuasaan ini sudah tidak menjadi pusat pemerintahan secara administratif, melainkan hanya sebagai simbol budaya saja. Kota yang dikenal dengan sebutan Solo ini memiliki berbagai keunikan. Salah satunya nama asal-usul kampung, daerah yang memiliki sejarahnya masing-masing atau dikenal dengan toponimi Surakarta. Bagi yang belum tahu apa itu toponimi, yang jelas bukan makromini bisa. Toponimi merupakan ilmu yang berkaitan dengan nama geografis, asal-usul, sejarah, nama suatu tempat, tipologi, dan makna suatu tempat. Asal-usul nama kelurahan di Surakarta ini berkaitan erat dengan adanya Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegara. Berikut nama kelurahan di Surakarta berdasarkan nama orang terkenal, nama abdi dalem, nama tanaman, dan aktivitas atau keadaan tempat. Yang pertama berdasarkan nama orang terkenal. Kelurahan di Surakarta banyak yang diambil dari nama orang terkenal. Orang terkenal ini biasanya masih berkaitan erat dengan keluarga Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegara atau Keraton Mangkunegara, atau orang Belanda yang memiliki pengaruh besar di masyarakat tersebut.
di Kecamatan Banjarsari meliputi 4 kelurahan, yaitu Timuran, Mangkubumen, Keprabon, dan Manahan. Nama kelurahan Timuran diambil dari nama Pangeran Timur, adik dari KGVAA Mangkunegara I. Kelurahan Mangkubumen merupakan tempat tinggal dari Pangeran Mangkubumi. Kelurahan Keprabon merupakan tempat tinggal para prabu atau raja. Terakhir, kelurahan Manahan diambil dari nama Ki Ageng Pemanahan yang konon berasal dari daerah tersebut. Contoh lainnya dari kelurahan Jebres. Kelurahan Jebres merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Jebres. Kelurahan Jebres diambil dari nama seorang pengusaha batik pengolahan keju di daerah tersebut yang bernama Tuan Victor Jefferson atau dikenal dengan Tuan Jebres, dan tanahnya dikenal dengan Land Fresh. Tuan Victor Jebres Presson, ini orang Belanda ya. Tapi karena pada masa itu orang-orang kesulitan melafalkan nama tersebut dengan istilah Land Fresh, maka mereka menyebutnya Jebres. Yang kedua diambil dari nama Abdi Dalem. Abdi Dalem merupakan kaula yang bekerja dan diberi gelar oleh raja pada saat pemerintahan Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegara. Masih berkuasa, para abdi dalem banyak membantu tugas raja dan para kerabatnya. Tempat tinggal para abdi dalem dikelompokkan sesuai dengan tugasnya, sehingga sampai sekarang jejak nama kampung peninggalannya masih diketahui. Daerah yang dimaksud meliputi Kecamatan Jebres, yakni Kelurahan Gendekan. Kelurahan ini merupakan tempat tinggal pesuruh atau kurir raja yang bertugas sebagai penghubung antara raja dengan abdi dalem dan sentana dalam. Kelurahan Kepatihan Wetan merupakan tempat tinggal para patih di wilayah timur. Selanjutnya Kelurahan Kepatihan Kulon merupakan tempat tinggal para patih di wilayah barat. Kecamatan Pasar Kliwon merupakan kelurahan Kauman, merupakan tempat tinggal para daleman putih atau ulama beserta kerabatnya. Selanjutnya Kelurahan Pasar Kliwon merupakan tempat tinggal juru tulis keraton yang menuliskan dikenal gaya penulisan Pasar Kliwonan. Kelurahan Jayengan menjadi salah satu kelurahan di Kecamatan Serengan. Kelurahan ini merupakan tempat tinggal abdi dalem yang mengurusi masalah minuman. Kecamatan Banjarsari meliputi Kelurahan Setabelan. Setabelan ini merupakan tempat tinggal para prajurit meriam Legiun Mangkunegara yang diambil dari bahasa Belanda konstabel. Terakhir Kelurahan Punggawan, yang memang jalan-jalan ini merupakan tempat tinggal para punggawa yang menjadi pamong praja atau pengikut Mangkunegara. Yang ketiga berdasarkan nama tanaman. Beberapa nama kelurahan di Solo diambil dari nama tanaman karena daerah tersebut banyak ditumbuhi oleh tanaman atau sifat penduduk di daerah tersebut yang diibaratkan dengan sifat tumbuhan atau tanaman. Daerahnya meliputi Kecamatan Pasar Kliwon, yaitu Kelurahan Kedung Lumbuk. Nama tersebut diambil dari nama daun lumbuk alias talas yang mengibaratkan sifat penduduk daerah tersebut yang tidak memiliki pendirian. Sebab mereka selalu berubah janji ketika diperintahkan untuk pindah dari daerah tersebut. Lalu ada Kelurahan Semanggi. Daerah tersebut banyak ditumbuhi tanaman semanggi. Terakhir Kelurahan Pucang Sawit, karena daerah tersebut banyak ditumbuhi tanaman pucang sawit. Yang terakhir adalah diambil dari nama aktivitas dan keadaan tempat. Ada nama kelurahan di Solo yang diambil dari aktivitas penduduk dan keadaan tempatnya. Tak perlu kaget kalau dasarnya seperti itu. Menurut Bapak Rajiman dalam buku Toponim Surakarta bahwa nama suatu wilayah bisa dikaitkan dengan benda yang berada di lokasi atau fungsinya. Beberapa nama daerah di Solo yang diambil dari aktivitas dan keadaan tempat adalah Kelurahan Kestalan yang merupakan tempat kandang kuda milik Mangkunegara
yang diambil dari bahasa Belanda. Belanda stal kandang kuda. Stal itu kandang kuda. Selanjutnya Kelurahan Gilingan merupakan tempat penggilingan padi. Selain itu ada Kelurahan Nusukan. Apa ini Nusukan? Namanya diambil dari sungai di daerah tersebut yang menusuk aliran Sungai Bengawan Solo. Lalu ada Kelurahan Jagalan, yang merupakan tempat penyembelihan atau pemotongan hewan guna memenuhi kebutuhan makanan para orang Belanda yang tinggal di Surakarta. Lalu ada Kelurahan Gajahan, merupakan kandang gajah yang terdapat banyak patung gajah di daerah tersebut. Lalu Kelurahan Sangkrah, dikarenakan di tempat tersebut terdapat stasiun kereta api peninggalan kolonial Belanda yang dinamakan Stasiun Sangkrah. Terakhir Kelurahan Kratonan yang merupakan tempat dibangunnya Keraton Surakarta. Oke backpacker mania, itulah toponimi daerah di Solo atau Surakarta. Pengetahuan ini penting bagi kalian yang ingin mengenal lebih jauh kota Solo atau Surakarta. Siapa tahu takdirnya hidupmu di kota budaya ini alias di kota Solo. Siapa tahu kalian akan menjadi salah satu warga pemukim di kota Solo. Mungkin kalau Mamang menjadi orang terkenal di kota Solo, kelak nama Mamang akan dipampangkan menjadi Kelurahan Mamang. Waduh. Pemujaan kan ada rezeki gitu ya. Pemujaan harmoni. Telan kabut kelam, senjanan muram di hati remuk. Ada kereta guys. Inilah asiknya ya. Jalan beliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Sip. Wah mantap. Malam Riuh ngomong.